Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel Panembahan Aryo Panuntun. Jadi setiap manusia itu pastinya pernah mengalami masa kecil ya. Dari kecil, balita, terus anak-anak, remaja, dan dewasa. Terus akhirnya tua dan meninggal menjadi tanah. Oke, jadi di masa kecil kita itu pastinya ada film-film atau kartun-kartun yang sangat kita sukai, tentunya yang nggak akan pernah kita lupakan. Dan kalau kita sebutkan kali ini, kita akan merasakan hawa-hawa seperti nostalgia gitu. Jadi tunggu apa lagi? Ini dia 6 kartun yang membuat kita merasa nostalgia. Penasaran kan? Lanjut aja kita ke videonya. Oke, jadi yang pertama di sini adalah Doraemon. Jadi bagi kalian yang tidak tahu Doraemon, ya pastinya tahu lah ya. Dengan karakter favorit yaitu robot kucing yang bernama Doraemon. Dia datang dari masa depan dan ke masa lalu untuk membantu temannya yaitu Nobita. Karena saking bodohnya Nobita dan saking cerobohnya Nobita, itu makanya Doraemon saking sampai dikirim ke masa lalu untuk membantu si Nobita ini. Nobita saking bodohnya sampai jadi beban negara atau bahkan beban bumi. Doraemon datang ke masa lalu dengan membawa alat-alat ajaib, dan itu yang disimpan di dalam kantongnya Doraemon yang biasanya ditaruh di perut itu alat-alat untuk membantu Nobita untuk menentukan masa depannya, yaitu menikahi Shizuka ya. Dan akhirnya kita bisa melihat di Doraemon The Movie, Stand By Me dan Stand By Me 2 itu bakalan menikah dengan Shizuka akhirnya setelah sekian lama. Openingnya yang khas dan juga bagian akhirnya yang juga khas juga, yaitu openingnya yaitu aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu, ingin banyak sekali. Dan juga bagian akhirnya yang yaitu menggambar Doraemon, sesi menggambar Doraemon dengan lagunya yang bahasa Jepang, kita juga nggak tahu. Pokoknya pas gambar itu kita dikasih tahu tutorialnya, meskipun nanti akhirnya juga pas kita gambar nggak sesuai ekspektasi, yaitu menjadi jelek. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua di list ini adalah Shinchan. Bagi kalian yang tidak tahu Shinchan ini sebenarnya adalah bocah umur 5 SD, umur 5 tahun yang bisa dibilang otaknya itu lucu ya, tingkah lakunya juga lucu tapi agak sedikit kurang ajar gitu. Dengan tingkah konyol dari keluarganya Shinchan yaitu Nohara, Nohara bukannya? Ya pokoknya keluarganya Shinchan lah ya. Pokoknya keluarga Shinchan itu selalu bertingkah konyol yang membuat film ini populer pada masanya. Film ini populer baik di Jepang maupun di Indonesia. Jadi di Jepang itu juga populer, di Indonesia juga populer banget, sampai dibikin dubbingannya yang membuat film ini menjadi lucu banget. Mungkin Shinchan itu berperilaku kurang baik dikit ya, seperti menunjukkan bokongnya di tempat umum. Dia bisa dibilang mental baja lah ya, nggak kenal malu gitu. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga di sini adalah Kapten Tsubasa. Bagi kalian yang suka main bola pas kecilannya, kalian pasti tidak asing lagi untuk mendengar kata atau judul Kapten Tsubasa ini, yaitu Kapten Tsubasa. Dengan genre sepak bola, olahraga sepak bola, itu membuat kartun ini tuh sempat viral di masanya ya. Mau nendang ke gawang aja butuh 1 minggu ya. Ya pokoknya lama banget gitu, sampai bosen. Oke, kita lanjut yang keempat. Yang keempat di list ini adalah SpongeBob SquarePants. Bagi kalian tidak tahu SpongeBob SquarePants, berarti kalian kurang bahagia di masa kecilnya. SpongeBob dari dulu sampai sekarang membuat banyak episode-episode yang menarik ya tentunya. Banyak episode yang menarik dan juga lucu berkat dari warga Bikini Bottom, yaitu tempat kelahiran atau tempat tinggalnya si SpongeBob ini. Tingkah lucu dan tingkah konyolnya warga Bikini Bottom itu yang membuat kita tidak akan bosan untuk menonton film dari SpongeBob ini, SpongeBob SquarePants, yaitu Sponge yang bisa berjalan, yang bisa ngomong juga, dan memiliki teman-teman seperti Tuan Crab si kepiting, Patrick si bintang laut yang bodoh ya. Yang membuatnya uniknya lagi, film ini juga didubbing oleh bahasa Indonesia. Jadi bagi kalian yang agak kurang suka dengan bahasa Inggris, kalian bisa mendengarkan yang versi bahasa Indonesianya. Yang versi bahasa Indonesianya juga itu nggak kalah lucu dengan versi yang bahasa Inggris. Oke, kita lanjut yang kelima. Yang kelima ini adalah Ninja Hattori. Bagi kalian yang tidak tahu Ninja Hattori, berarti masa kecil kalian juga kurang bahagia sih. Ninja Hattori bisa dibilang adalah film lama. Jadi Ninja Hattori ini udah bisa dibilang itu adalah film lama. Doraemon dan juga Ninja Hattori semakin mirip karena keduanya menghadirkan tokoh anak dengan watak menyebalkan, jahil, dan suka curang. Karakter ini dibuat selalu kontra dengan sosok si lemah seperti Nobita dan juga Kinichi. Lagu yang khasnya yaitu atau openingnya
ya aku kurang paham karena ini film lama jadi kurang pahamnya. Dengan lagu khasnya yaitu Mendaki Gunung Lewati Lembah. Oke, kita lanjut yang keenam. Yang keenam atau yang terakhir ini adalah Upin dan Ipin. Meskipun kartun ini terlihat lebih modern, sebenarnya kartun ini sudah lama loh. Kalau kalian nggak tahu, ini kartun ini sebenarnya udah lama. Dulu Upin Ipin itu hanya tayang saat bulan Ramadan atau saat kita berpuasa dan juga lebaran. Itu fakta unik sih. Tadi aku cari di Google, di YouTube, itu ternyata tayangnya Upin Ipin dulu itu saat bulan Ramadan aja. Jadi nggak seperti sekarang yaitu udah tayang hampir setiap hari. Dulu meskipun kualitasnya itu masih rendah atau kurang, namun dulu Upin Ipin itu sangat diminati karena alurnya yang lucu dan juga sangat menarik daripada atau dibandingkan dengan yang versi sekarang. Dulu itu Upin Ipin menggambarkan anak-anak yang suka bermain di desa gitu ya, seperti main kelereng, seperti main sepak bola, seperti main tutup botol soda itu, terus seperti apa lagi ya, yang bagian karet-karet itu yang zaman dulu. Kalau sekarang itu lebih mengayal ke fantasi ya, atau lebih ngayal lagi seperti episode Jarjit yang bisa mengeluarkan laser atau bisa mendengar dari jarak jauh. Itu yang membuat agak aneh Upin Ipin zaman sekarang. Meskipun kualitasnya sudah lebih membaik, cuman alurnya yang sedikit kurang menarik sih menurutku. Seperti yang Upin Ipin berubah jadi buku lah, yang berubah jadi jam lah, yang bisa ngeluarin sihir lah, yang bisa Jarjit mengeluarkan laser lah, yang bisa jalan cepet sampai lari, bisa ngeluarin kayak The Flash gitu ya. Kurang menarik sih bisa dibilang. Saya lebih suka Upin Ipin yang versi dulu, meskipun kualitasnya masih rendah banget itu, tapi alurnya yang membuat menarik gitu, bukan kualitasnya. Oke teman-teman, mungkin itu adalah 6 kartun atau film yang membuat kita bikin nostalgia. Bagaimana yang menurut kalian membuat nostalgia lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Atau kalian yang punya film atau kartun yang nostalgia cuman nggak kesebut di sini, kalian boleh juga tuh sharing lewat komentar atau lewat DM atau lewat email ya, yang sudah saya sediakan di deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, dan dukung terus video dari Panembahan Aryo Panuntun. See you in the next video, dan sampai jumpa di video berikutnya. Yes.